Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Mas Yunus. Rahayu. Ini Mas terkait kalian statement dari BMKG yang baru-baru ini Mas. BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa akan terjadi badai La Nina. Ini kemungkinan besar menurut BMKG terjadi di akhir tahun 2021 menjelang tahun 2022 Mas Yunus. Nah ini menurut pandangan mata batin Mas Tinus, kejadian seperti ini apakah benar-benar terjadi? Monggo Mas. Terima kasih waktunya. Untuk masalah BMKG saya belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang. Pada intinya ya kita lebih waspada aja dengan segala kondisi alam yang sedang tidak menentu. Pada intinya ya karena selamat atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya untuk mempersiapkan diri kita lebih mengolah diri, lebih mawas diri, lebih kuncinya itu kita ojo turu sore. Apa Mas? Jangan ojo turu sore, jangan tidur malam. Oh, jangan tidur. Maksudnya melek malam gitu loh, di atas jam 12 itu nyuwun karo Gusti. Mohon keselamatan, mohon perlindungan biar terbebas dari segala bencana. Itu nanti kalau kita mau mawas diri, merenungi diri dan kurangi tindakan-tindakan negatif. Tindakan-tindakan negatif itu semacam kita lebih mengurangi mencaci orang, menilai orang. Jadi kita lebih ke internal aja. Jadi internal itu lebih mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Introspeksi diri sendiri Mas. Jadi lebih rendah hati lah. Jangan merasa aku merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa kuasa, itu dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan masalah itu ya. Jadi untuk pengawalan kan kuncinya itu kan alam itu, dengan adanya alam dengan keadaan alam itu kan Tuhan itu sedang mengingatkan kita. Ya, mengingatkan dengan cara apa? Ya kita harus istilahnya mengetahui jati diri kita. Kita lebih mawas diri. Nah nanti saya jelaskan masalah spiritual. Nah apa tuh spiritual? Kan gitu. Banyak yang membahas orang yang membahas spiritual. Iya. Nah spiritual itu tidak harus dikaitkan dengan hantu, tidak harus dikaitkan dengan klinik, tidak harus dikaitkan dengan goib. Dan itu ini penjelasan saya kan sifatnya sifatnya lebih rasional, karena selama ini kan mungkin bagi pihak spiritualitas mungkin penjelasannya kan terlalu dominan ke irasional. Betul. Jadi kalau penjelasan secara irasional kan untuk zaman sekarang itu tidak mudah dipahami, karena orang sekarang itu lebih ke rasional pemahamannya gitu kan, jadi mudah ditangkap. Jadi kalau spiritual dengan pemahaman irasional itu metode lama. Nah ini nanti saya mengupas ajaran kuno yang saya beri metode baru, jadi lebih dominan ke rasional. Intinya ini saya perjelaskan masalah spiritual ya. Spiritual kan diambil dari kata spirit dan aktual. Nah, spirit itu adalah membangkitkan jiwa atau membangun jiwa
aktual itu kan sebenarnya atau sejati. Jadi membangkitkan atau membangunkan jiwa kita untuk menemukan jati diri, itulah spiritual. Tapi pada misalkan orang spiritual larinya ke gaib, itu sudah istilahnya nilai plus. Otomatis orang kalau meningkatkan spiritual pasti akan mengetahui hal yang sifatnya maya. Nah, dikatakan maya itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh lahir, kan gitu. Nah, kita bisa menjangkaunya dengan batin, kan gitu. Makanya di dalam spiritual, apa tujuannya spiritual? Nah, itu spiritual itu kan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, untuk menambah keseimbangan diri. Jadi agar kita kondisi lebih tenang dalam menghadapi hidup, tidak mudah galau, kan, tidak mudah susah, tidak mudah terlalu senang, kan gitu sebenarnya. Nah, ada keseimbangan, kedamaian. Nah, ada 3 afirmasi dalam spiritual, yaitu afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Nah, afirmasi rileks itu kita membawa diri kita pada kondisi tidur tapi sadar. Dalam arti kita melepas ketegangan-ketegangan otot dan saraf kita. Karena apa? Hidup kita kan tidak lepas dari sifat keduniawian, kan. Nah, keduniaan itu kan seorang orang jadi berpikir, ya kan, harus membawa perasaan. Nah, itu kan membuat otot saraf kita kan ada ketegangan, pergerakan jantung juga lebih cepat, tidak stabil. Nah, itu fungsinya spiritual. Kita menata relaksasi kan. Nah, itu relaksasi untuk istilahnya rileks kita lebih slow gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita sudah slow, kita melatih ketenangan. Jadi tenang itu dalam arti yaitu tadi, dalam kondisi apapun kita nggak mudah kaget. Istilah dalam orang Jawa kan ojo kagetan, ojo gumunan, kan ngono loh. Dalam kondisi seimbang, stabil, jadi ono terpaan angin, badai apapun kita tenang. Jadi nek misalnya kayak ono bencana, kita jangan terlalu kaget gitu loh. Karena apa? Alam ini butuh keseimbangan. Nah, kita itu kan bagian dari alam itu juga. Nah, gitu. Makanya ketika manusia ada guncangan itu membuat keyakinan seseorang itu melemah. Gitu. Ini kan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang tetap madep, tetap menep lan mantap yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Nah, itu ketenangan itu ya melatih itu tadi biar kita kondisi tenang. Kemudian afirmasi damai. Kalau kita sudah tenang, kita menemukan kedamaian gitu. Jadi kedamaian itu di dalam hidup kita itu selalu terbawa dalam suasana yang indah. Orang nggak keruwetan gitu kan, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian, ya kan, nggak ada sifat saling menyalahkan, adanya damai. Jadi menebar kasih, kedamaian kan menebar kasih. Nah, tadi kan sampai itu ya, ketenangan kan. Jadi afirmasi pertama relaksasi. Jadi afirmasi rileks, kedua afirmasi tenang, itu tahap-tahapnya seperti itu. Ketiga afirmasi damai. Jadi yang hasil akhir dari para pencari spiritual itu adalah kedamaian. Nah, itu kalau ada orang yang dibilang mempelajari atau mumpuni sebuah spiritual masih terombang-ambing dengan keadaan cik kagetan, cik gumunan, masih istilahnya sifatnya itu
apa ya, perkataan kita masih membawakan perasaan pada hati seseorang, itu belum sepenuhnya spiritualitas. Karena yang spiritualitas itu kita lebih bisa membawakan diri pada bagaimana kita menghargai seseorang, kita menghormati seorang, dan gitu. Menguripkan saya digulai lah tentrem. Iya mas. Nah, untuk mencapai spiritualitas itu tadi pripun? Nah itu kan ada dua, itu kita dengan melatih keheningan. Keheningan itu menata diri, sekop batin, kan gitu. Kita lebih rendah hati, lebih menatap diri, lebih mawas diri. Jadi mawas diri itu kita lebih memahami diri kita sendiri. Kedua, memahami orang lain, gitu. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain kan iso nepake karo awake dhewe. Kan gitu. Jadi kasih sayang lah yang intinya. Karena dunia ini yang diperlukan adalah kasih sayang. Karena 90% manusia di dunia ini telah kehilangan rasa kasih itu. Semata-mata kasih tapi hanya suatu untuk keegoan pada diri sendiri. Jadi kasih itu ada pamrih gitu loh. Tapi kasih yang sifatnya berbagi, kita saling hidup dalam kebersamaan, itu kan wis langka sekarang. Nah, untuk melatih pencapaian itu pripun lelakunya? Itu tadi kita dengan yoga, dengan meditasi, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita melatih ketenangan, relaksasi tadi, kita melepas segala sifat-sifat keduniawian. Jadi di kerep-kerep melek bengi lah. Nanti kan meditasi yang iso loh ya. Kalau mau loh ya. Itu setiap jam 12 ke atas mandi. Karena unsur air itu membawakan sifat memberikan energi. Jadi sifatnya penetralisir. Mandi itu penting loh di malam hari. Semua air atau gimana? Air. Ya air mandi biasa itu. Air mengalir atau air? Air mengalir boleh, air kamar mandi juga boleh, bebas. Yang penting mandi bersih, kondisi kita bersih. Kan kalau kita bersih kan pori-pori kita kan terbuka, tidak tertutup oleh namanya minyak. Karena energi masuk itu bisa melalui pori-pori juga. Oh, tertutup oleh minyak itu tadi. Iya. Harus mandi. Terus jadi habis mandi kita lebih perenungan ya, karo ngeti langit, cara Islami tafakur. Nah, jadi kita lebih mendekatkan dengan alam. Karo ini karo ngerokok sama lihat langit kan enak gitu kan. Habis itu kalau itu kan kondisinya rileks ya. Jadi kalau kita sudah merenungi, oh salahku apa ya, kurangku apa ya, itu yang namanya introspeksi diri, mawas diri, memahami diri kita sendiri. Koreksi lah intinya. Nah itu setelah itu kita doa boleh, habis doa meditasi. Nanti kalau sudah taraf ke atas adalah melatih yoga. Yoga itu penyatuan unsur cipta rasa karsa jiwa, cipta rasa jiwa lan raga itu menyatu sinkron. Itu tahapnya sudah di atasnya meditasi sebenarnya kan gitu. Kalau kita sudah menyatukan 4 unsur dalam diri kita baru latih yoga. Karena yoga itu sifatnya ke raga. Ya, terhubung dengan raga. Jadi raga itu bergerak tanpa kita menggerakkan dengan pikiran, tapi sudah menggunakan hati nurani. Alam, sifat alam yang sifatnya manunggal dari 4 unsur alam itu tadi. Nanti tangan itu goyang, bisa gerak diri. Mohon maaf Mas Tinus, masalah meditasi ya. Kalau kita bilang yoga itu orang awam kan lebih identik fokusnya itu pada ajaran suatu religi. Mungkin dari katanya dari India atau Hindu dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Atau semua ajaran religi itu memiliki
yoga tapi beda nama tuh gimana ya? Karena nanti takutnya wah kita mempelajari agama liya dan lain. Nah, banyak orang kan mengejas seperti itu kalau orang awam loh ya, mohon maaf. Ya itu kita Berapa? intinya nggak usah terpengaruh paham sana paham sini. Ya intinya kita membangun suatu sifat karena alam ini akan dinetralisir, dimurnikan kembali, dan ajaran itu akan dimurnikan juga. Jadi sifatnya kembali pada kemurnian. Kemurnian itu sifatnya tidak diada-adakan, tapi benar-benar ada yang dinamakan sejati. Nah gitu. Iya, soalnya banyak gini, banyak orang yang tidak mau mengakui gitu loh, ketika itu tidak dari golongan saya, meskipun toh itu benar. Nah itu cara menyikapi hal-hal semacam itu seperti apa? Ya kita, yang mau Jawa ki enek-enek, anak orang yang seperti itu kita hanya diam dan mengamati saja. Gitu. Yang penting ya wis lah ben kono ngono ben ngono kan. Up to you ya. Nah gitu kita jadi hidup itu kok ndak kayak kita katut kegowo malah pikiran kita terbawa negatif. Nah gitu. Nah, yang penting akhirnya nanti ujung-ujungnya kita menilai orang lain. Iya kan? Terus akhirnya lali caranin menilai diri kita sendiri. Jadi ada 3 pemahaman dalam hidup ya, itu kalau saya ambil 3P. P pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dialami dari segala perbuatan kita sehari-hari, itu pengalaman dari proses waktu ya. Kedua itu adalah pengamatan, sesuatu yang diamati dari 5 panca indera kita. Ya, kalau kita sudah mengamati dari pengalaman dan pengamatan itu, wis paham, baru kita bisa menerapkan dalam diri kita. Syukur-syukur tinggal wong liya, kan gitu. Karena enaknya hidup itu saling berbagi, gitu. Dan bisa manfaat. Dan jangan sampai kalau sudah pintar, jangan merasa diri kita pintar, karena asalnya pintar itu di sekolah bodoh kan. Gitu. Kita bisa menjadi kaya, asalnya dari miskin. Kan gitu. Itu namanya wong Jawa ngarani wong ki ngrumangsani. Gitu. Gitu. Kita menjadi besar asalnya dari kecil. Nggak mungkin toh tadi gede mesti tadi bayi sik toh. Kan gitu. Barang enek cah cilik ngene dilokke ki cah bayi kan. Enggak. Walaupun itu anak yang di usia muda itu dihargai. Jadi sifat menghargai itu tidak pandang usia. Justru kita yang lebih tua dari misalkan lebih muda, kita memberikan contoh yang baik dan memberikan dukungan yang baik. Benar. Itu yang namanya hamemayu hayuning sasono. Jadi kita lebih memberikan motivasi. Kalau kita sudah merasa pintar atau nggak merasa pintar, kalau kita sudah bisa memahami, kita memberikan motivasi yang tidak mengerti biar mengerti. Ayo toh. Itu arti ada kebersamaan. Tapi nek rumoso pinter terjadi perselisihan. Nah dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara itu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya apa? Alam yang berpindah karena sudah terlalu banyaknya sifat-sifat yang seperti itu. Nanti saya jelaskan, nanti saya hubungkan dengan kaitannya yang akhir zaman itu ada hubungannya dengan kisah wayang yaitu Baratayuda Jaya Binangun. Wah, keren. Jadi masalah itu nanti kalau kan manusia kan diberi 5 indera. Indera yang sudah bawaan dari lahir ya. Perasa, penciuman, peraba, penglihatan, dan pendengaran. Nah, dengan kita bisa melatih spiritual itu, kita bisa meningkatkan tingkat kefokusan dan kesadaran kita. Jadi tujuannya spiritual kan dibenak dhewe luwih fokus, luwih tenang, ya kan, luwih sadar. Lah kalau kita sudah menemukan pada titik, jadi setiap pendengaran itu punya cakra, penglihatan itu punya titik kefokusannya disebut cakra, penciuman juga, perasa juga, akhirnya menjadi satu. Nah itu yang dinamakan cakra, gitu kan. Nah cakra ini bila dilatih terus menerus,
akhirnya orang cenderung mempunyai indera keenam. Nah, makanya orang spiritual itu membangun diri, membangun apa namanya potensi yang ada di dalam diri, yaitu jiwa kita, roh kita. Akhirnya orang cenderung mesti mengkait-kaitkan dengan gaib. Padahal fungsi utama kan kita hanya untuk mencari ketentraman. Iya kan? Berarti garis besarnya indera keenam itu bisa dipelajari Mas ya? Indera keenam itu sifatnya horizontal. Horizontal ya. Ya, horizontal itu lingkup bumi. Iya. Jadi macam-macam, bisa menerawang, akhirnya bisa pengobatan, macam-macam. Itu indera keenam. Bisa ketemu leluhur itu, bisa ketemu siapa yang nggak kelihatan, leluhur kita, mbah-mbah kita bisa telusuri. Nah nanti diolah lagi terus cakra kita. Cakra kita diolah di 4 unsur yang ada di dalam diri kita, itu kan unsur air, tanah, bumi, angin. Api. Itu disatukan menyawiji menjadi satu unsur yang menyatu membentuk cakra. Isting darahnya sedulur papat kali mau pancer lah tengah toh. Yang itu membentuk suatu cakra itu kan. Nah, cakra itu semakin fokus, semakin lembut. Semakin lembut sampai kita tidak terikat oleh jarak, ruang, dan waktu. Nah, ketika orang sudah tidak terikat dengan jarak, ruang, dan waktu, kita menembus yang namanya indera ketujuh. Apa artinya indera ketujuh? Indera ketujuh sifatnya vertikal, Mas. Vertikal. Vertikal itu tembus ning luar angkasa. Jadi kalau indera keenam itu masih lingkup Ibu Pertiwi. Yeah. Kalau indera ketujuh sudah masuk ke lingkup ruang Bapak Angkasa. Jadi nanti bisa melihat kehidupan di luar sana, misalkan bisa ketemu dewa, bisa ketemu gaib-gaib yang ada di atas sana. Sampai yang namanya nanti saya ceritakan masalah Dewa Ruci. Yeah. Nah itu tingkatan sudah mencapai indera ketujuh. Saya menjelaskan ini bukan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami ya, jadi bukan sesuatu tembung jari ini kan gitu. Yeah. Jadi memang benar-benar saya alami. Karena saya perjalanan proses spiritual ini sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun. Jadi kabeh laku iki lakoni kanthi laku piye to. Lekasnya lawan kas. Ora iso langsung jeruk, nggak bisa. Berarti 25 tahun itu baru mencapai titik sekarang ini ya? Kalau indera ketujuh saya sudah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Oh, sudah lewat berarti. Luar biasa. Iya. Mas, apakah semua orang bisa Mas? Untuk Bisa. membuka indera ketujuh itu bisa? Tergantung kita telaten apa enggak. Itu semua orang bisa. Dan genetika juga pengaruh. Pengaruhnya apa, cepat dan enggaknya. Karena misalkan eyang-eyang kita dulu, mungkin eyang kita dulu guntur tapane banter kan gitu, istilahnya pertapa lah, orang hebat mungkin kan. Itu lebih gampang, lebih mudah untuk memahami. Jadi tingkat IQ-nya lebih tinggi. Karena spiritualitas itu juga meningkatkan tingkat IQ. Benar. Berarti faktor X itu penting juga. Nah, faktor itu penting. Terus ini Mas, keistimewaannya orang kalau sudah mencapai dan membuka indera ketujuh itu apa saja Mas? Kita bisa tahu kebiaring jagat. Nanti saya jelaskan ya, nanti yang dinamakan inti maya atau inti semesta. Ini sebenarnya ilmu kerahasiaan Tuhan. Darani ngilmu wadining bumi. Kang sinengker. Jadi ilmu rahasia dari segala rahasia. Itu alam semesta ini punya pusat yang namanya inti maya, pusat semesta. Itu yang dinamakan jagat langgeng kan gitu. Dan nanti saya ceritakan, saya gambarkan. Jadi ini saya menggambarkan, ini saya menerangkan apa yang saya lihat. Jadi indera ketujuh. Bentar. Nah ini jalan bentuknya seperti cakra. Ini jagat langgeng namanya. Jagat langgeng. Iya. Sukmo langgeng atau maha sempurna. Itu bentuknya seperti cakra.
Jadi tahu pesawatnya alien yang kayak piring gitu. Ya bentuknya seperti itu, tapi gede. Nah di tengah-tengahnya itu mengeluarkan yang namanya 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin ini yang menciptakan segala. Jadi sukmo kita tercipta itu kan nur cahyo yang dibilang. Nur cahyo ini kan sukmo keluar, seret turun ke bumi. Itu pancarannya. Jadi kita pancaran dari Tuhan yang ngejawantah. Nah gitu. Nanti saya ceritakan ya, ini sing dinamakan kayugung susuing angin. Ini saya ceritakan satu aja ya. Nek diceritake siji kabeh iki iso 5 dino kan. Oke. Itu namanya ini 8 penjuru mata angin. Nek basa gaule iki black hole. Black hole. Nah, lingkaran hitam. Nah, itu. Ini jadi saya gambarkan bentuknya seperti kan gambare rapat, maksudnya rasa sesuai lah sih. Pokoknya mak orang-orang kan. Nah, ini kita namanya sukmo langgeng. Sukmo langgeng itu ya maha sempurna itu. Dia berputar kayak cakra. Ini menghasilkan 8 penjuru mata angin. Dan salah satu ini mengeluarkan yang mana nur cahyo. Ini namanya sukmo. Pertama sukmo langgeng lah. Ketika bapak ibu jenengan sederunge jenengan urung dadi jenengan kan ngono lho. Jadi misalkan ini adalah ibu bapak iki urung ketemu jodohnya ya Stan. Nah, manakala dia menemukan jodohnya, itu kayak ada ikatan yang tersembunyi ya, yang mungkin tidak disadari. Nah, itu nanti bertemu toh. Nah, secara pandang itu ini sudah terrespon. Nah, ini terrespon itu mengeluarkan cahaya yang dinamakan nur cahyo. Serut berjalan. Itu singgah di mata bapak waktu pandangan pertama dengan ibu. Itu sudah ada respon. Iya, itu yang namanya sukmo. Kalau sudah maknya wiji di mata bapak itu namanya sukmo jati. Yaitu yang namanya sukmo jati Dewa Ruci, Mas. Nah, Dewa Ruci apa sukmo jati. Nah, ketika masuk ke akhirnya pacaran nih, masuk ke pelaminan, jadilah sukmo purbo. Jadi yang sukmo jati itu beralih ke sukmo purbo. Nah gitu. Nah setelah itu bapak sama ibu itu berhubungan intim, kan gitu, berhubungan intim. Akhirnya sing dijenengke sukmo wiseso. Nah itu sudah ayah-ayah kalau apa jenenge sperma. Lah itu sukmo wiseso itu kan direne banyu putih saka bapa, banyu abang saka biung. Kapanjingnya nur cahyo. Kang manjing ana lintang juarawar kan ngono. Jadi lukat gaib kang manjing ana ning lintang juarawar itu bahasa Jawa ini kan kayak gitu. Jadi ini dari pancaran sukmo nur cahyo iki mau lebu ke pangkonan ibu. Yang namanya darah. Nah itu tadi darah akhirnya bertemu apa yang namanya banyu abang. Yaitu ya nek diarani indung telur ya. Nah itu bertemu terbentuklah ruh. Tersentuh jadi sukmo, ruh iki wadahe sukmo. Kan gitu. Tanpa ada ruh nggak ada sukma. Lah ruh ki wadahe apa? Enek nyawa. Lah nyawa ki wadahe apa? 4 unsur alam yang ada di diri kita. Oh, berarti antara nyawa sama ruh itu beda? Beda. Nah, nyawa ki gini loh. Ini secara komputer ya. Listriknya. Nyawa itu listrik. Jadi kita dolanan HP. HP ki gambare sobah iki karena kita punya nyawa. Oh gitu. Karena apa? Itu mengandung listrik mulut diarani itu pergerakan 4 unsur alam yang ada diri yang akhirnya terciptalah nyawa. Energi listrik yang ada dalam diri kita disebut nyawa. Itu bisa dibuktikan di jagat gede. Jagat gede kan itu
hujan, pas waktu hujan Iya. itu kan ada pergerakan angin, hujan, gravitasi bumi. Iya. Akhirnya terbentuklah petir. Dan Karena gesekan itu ya. nah itu nyowone jagat itu petir ini mau. Itu ada energi listriknya yang kapasitasnya gede. Nah, kita juga ada. Makanya di iso dolanan HP. Nalika wong wis karena ada pergerakan jantung ini kan ubah Iya. antara nih banyu angin bumi gini yang ada dalam tubuh kita tuh ada aktivitas pergerakan. Iya. Akhirnya terbentuklah energi listrik. Ya kaya pit motor kan gitu toh. Iya. Sama aja ana oline, ana sekere kan gitu. Akhirnya pit motor iso muni. Yaitu sing diarani nyawa. Lah enake nyawa kuwi akhire dienggo wadah roh. Roh ki apa to? Rasa. Jenengan misalnya, nah, ikaret. Iya. Dari sini jenengan mang untung ikaret. Sing kuwenceng. Nganti sak jam. Mbok ngene telak ra rasane. Mati rasa. Mati rasa. Karena tidak teraliri itu tadi. Nah, kan nggak ada darahnya. Benar-benar. Berarti darah itu mengandung Nah, sel itu yang listrik. indera perasa, indera penglihatan pendengaran kita bisa merasakan karena ada roh. Arah itu tadi. Nah, roh itu wadah ya nyawa kan gitu. Makanya ketika orang sekarat itu kan mesti dipancing nganggo alat listrik jedek. Oh iya. Jedek. Itu gue mancing, Mas. Jadi kaya pit motornya dipancing starter ben iso murup. Ya podo sistem kerjanya motor itu meniru sistem kerja manusia. Oke. Mas, bentar Mas Dinus. Tadi kan Mas Dinus bilang kalau antara roh dan nyawa itu kan berbeda. Nah ini kalau orang yang sudah meninggal, Mas, antara roh dan nyawa itu Kalau bisa, meninggal nyawa itu sudah hilang. Sudah hilang. Karena sudah nggak ada pergerakan dari 4 unsur alam dalam diri manusia. Berarti kalau gitu antara nyawa dan roh sudah pisah ya? Tapi kalau orang meninggal sukmo tetap bali. Tetap Karena bali. sukmo itu langgeng. Oh gitu. Gitu. Nah, tapi kalau rohnya bisa nyawiji, rasa itu tadi darah gitu, Mas. Iya. Kalau rasa itu darah sing kita bisa merasakan kan mergo ono darah kan, Mas. Ini darani roh. Kalau kita rasa kita apik, perbuatan kita baik, roh itu akan menyawiji dengan sukmo. Nah, gitu. Iya. Makanya naik ke surga. Berarti yang naik itu sukmo ya, yang naik Iya. kan sukmo. Tapi kalau perbuatan kita rasa kita nggak baik, ini terpisah dengan sukmo. Akhirnya jadi kayak roh gentayangan kayak gitu. Jadi kayak nggak punya tempat. Sukmo ora duwe, raga wis ora eneng. Kan gitu. Akhirnya Tapi terlantar mati ya. penasaran. Terlantar Nah, dia. gitu. Oh,